Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sampai larut, Mika yang kesal pada Ferdinand tidak bisa tidur. Mika melihat jam di atas meja, sudah pukul 11 malam, tapi belum bisa tidur juga. Akhirnya ia keluar. Mika bermain di kolam samping rumah, hanya kakinya yang masuk kolam, sedangkan tangannya memainkan air. Gadis itu tidak tahu ada yang mengintip dari atas jendela. Ya, Ferdinand belum tidur, sama sepertinya. Pria itu sedang berdiri di balkon, dan saat melihat Mikaela keluar, ia malah mundur. Kenapa anak itu belum tidur? Ferdinand melangkah sedikit. Ia intip Mika yang bermain dengan air. Sementara itu di bawah sana, Mika yang sedang gabut parah tiba-tiba turun perlahan. Tidak hanya kakinya yang basah, kini seluruh tubuhnya juga basah kuyup. Ditambah ia malah langsung menyelam. Mika yang hatinya sedang gundah gulana memilih berenang tengah malam. Astaga, Mika! Ferdinand memijit pelipisnya ketika melihat keponakannya yang renang tengah malam. Namun pria itu lama-lama khawatir Mikaela tidak muncul setelah menyelam beberapa menit. Panik, Ferdinand langsung turun dari kamarnya. Suasana sangat sepi. Ferdinand yang panik, begitu sampai tepi kolam, ia langsung menceburkan diri dan terjun ke kolam untuk memeriksa Mikaela. Biur, tidak peduli akan dinginnya air kolam, pria itu terus saja menyelam mencari Mika, sang keponakan. Mika yang kaget ada yang menceburkan diri langsung naik ke permukaan, tapi tidak ada orang. Detik berikutnya ia melihat pamannya keluar dan mengambil napas. "Om," panggil Mikaela heran, mengapa pamannya itu mandi tengah malam. "Om ngapain?" Mika kembali bertanya dengan wajah penasaran. Ferdinand yang matanya merah karena habis menyelam lama, pria itu pun berenang menghampiri Mika. Ia peluk Mika erat, membuat gadis tersebut mendorongnya. "Mika nggak bisa napas, Om," protes Mikaela. Ferdinand kemudian menarik Mika ke tepi. Keduanya akhirnya duduk di pinggir kolam. "Om kenapa panik gitu? Apa gara-gara Mika?" tanya Mika berkali-kali, sedangkan Ferdinand masih menatah hati. Hampir saja ia merasakan ketakutan, takut jika Mika ikut menyusul Alexander dan Dinara, kedua orang tua si gadis. "Mika, apapun itu, jika semua terasa berat, Om harap kamu tidak akan mengakhiri hidup." "Hah? Jadi maksud Om, Mika mau bunuh diri?" "Is." Mika kemudian geleng-geleng kepala, meskipun sempat berpikir ke arah sana sih. "Mika hanya mau renang karena nggak bisa tidur," kata Mikaela kemudian. Ferdinand mengusap wajahnya dengan kasar. Pria itu kemudian berdiri. "Baguslah, jangan pernah berpikir akan hal itu." Mika langsung memotong ucapan Ferdinand. "Tergantung, kalau Om jahat sama Mika, mungkin." "Mika!" sela Ferdinand marah. Mika pun beranjak. Ia ikut berdiri persis di depan sang paman. Hingga tanpa sengaja, pria itu bisa melihat lekuk dan gambar di balik tubuh itu dengan jelas. "Sial!" gumam Ferdinand kemudian berbalik. Ia bergegas pergi meninggalkan Mikaela setelah melihat pemandangan yang membuatnya pusing. "Om!" teriak Mikaela, kemudian menyusul langkah sang paman. "Pergi ke kamarmu," ujar Ferdinand tanpa mau menatap Mikaela. "Nggak mau." Mika malah ikut berjalan ke kamar Ferdinand. "Anak ini, pergi ke kamarmu sendiri." "Nggak mau, Mika nggak mau. Malam ini Mika mau tidur di sini, mau tidur sama Om." Jelek. Kepala Ferdinand semakin nyut-nyutan, apalagi matanya tidak sengaja lagi menatap sesuatu yang menyembul dan terlihat ranum tersebut. Pria itu harus mengumpat dan langsung pergi ke kamar mandi. "Om!"
Tok tok tok. Mika berteriak kencang dan memanggil Ferdinand yang mengunci diri di kamar mandi. Padahal pria itu susah payah menahan diri. Tapi Mika terus datang mendekat seolah menggoda. Kini ia pun menyalakan shower, membasahi kepalanya yang terasa panas. Malang bagi Ferdinand, tubuh Mika yang ia lihat barusan membuatnya terbayang-bayang hingga ia menutup mata pun bayangan Mika lewat dengan jelas di pelupuk mata. Frustasi sendiri, akhirnya ia memilih melepaskan apa yang tertahan. Pria itu memilih melakukan arisan daripada harus menyentuh Mika yang masih SMA tersebut. Ditambah suara Mika yang begitu berisik di depan pintu, rasanya ingin ia menarik gadis itu, tapi akal sehatnya masih jalan, tidak mau berbuat macam-macam. Ferdinand pun akhirnya bersolok karir. Tok tok tok. "Om, ngapain di dalam?" teriak Mika. Sembari ditemani suara Mika, Ferdinand melakukan sesuatu yang mubazir, yaitu membuang intisari kehidupan, membuangnya dan membiarkan hanyut terbawa air yang mengalir deras. Hanya beberapa kali gerakan, sumber kehidupan itu langsung keluar. Mungkin sudah lama ditahan-tahan, akhirnya baru dimainkan sebentar sudah keluar. Klek, "Om." Ferdinand keluar dengan wajah lemas. "Om gak enak badan." Mikaela maju kemudian mengulurkan tangan, baru di udara, belum menyentuh wajah sang paman, tapi langsung ditepis halus oleh Ferdinand. "Om gak apa-apa, pusing sedikit. Sekarang kamu kembali ke kamarmu. Om mau istirahat." Mikaela menggeleng. "Mika mau tidur di sini." "Mika?" Mikaela tidak peduli. Ia memang suka ngelunjak. Sikapnya menjadi pembangkang sekarang. Itu semua hanya untuk menarik perhatian Ferdinand sang paman yang selalu sibuk dan sibuk sepanjang waktu. Ferdinand yang melihat sulitnya Mika diatur, ia pilih mengalah. Pria itu berjalan ke arah lemari, mengambil piyama panjang, kemudian meninggalkan kamarnya sendiri, membiarkan kamarnya dikuasai Mikaela. "Lah, kok Om malah pergi?" Mika mendengus kesal, kemudian membuka lemari pamannya. Ia ambil kemeja putih dengan asal. Mika mandi dan ganti di kamar Ferdinand. Pagi harinya, Mikaela mengerjap. Matanya menatap langit-langit kamar. Ia tersenyum karena bangun di kamar pamannya. "Apa Om Ferdinand gak ke kamar semalam? Padahal pintunya gak aku kunci," batin Mikaela, kemudian meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Tidak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu. Mikaela pun memintanya masuk. "Masuk." Bibi berjalan sambil membawa minuman hangat. "Ini Non, Tuan Besar tadi pesan, Nona harus minum vitamin dan jaga pola makan." Dahi Mikaela langsung mengkerut. "Om pergi lagi?" Bibi langsung mengangguk. "Kali ini kemana?" "Kurang tahu, Non." Mikaela langsung mencari ponselnya. Gadis itu bergegas menekan nomor 1 yang merupakan panggilan darurat dan itu adalah nomor Ferdinand. "Om di mana?" tanya Mika garang. "Om di bandara, lusa Om pulang, kamu jangan coba-coba kabur lagi." Bibir Mikaela langsung mengerucut, kemudian mematikan ponselnya. Buk, ia melempar tubuhnya ke ranjang. Ia marah pada Ferdinand, pada semua orang yang ada di sekitarnya. Bibi yang melihat kemarahan nona mudanya merasa tidak enak, ingin ia hibur tapi takut kena semprot, dan benar saja Bibi akhirnya kena getahnya. "Nanti suruh guru privat Mika pulang, hari ini Mika libur." "Tapi Non," Mika menatap sebal. "Baik Non." Mika yang nakal kembali melakukan apapun sesuka hatinya. Ia menyalakan musik sangat keras, makan snack sembarangan, membuat kamar Ferdinand seperti kapal keruk.
Astaga non, Bibi terbelalak. Ia mau mengepel kamar Ferdinand, tapi malah banyak barang yang berserakan. Tuan besar bisa marah non. Bibi merapikan satu persatu figur mainan kecil milik Ferdinand yang sengaja diacak-acak Mika. Ada beberapa yang kaki dan tangannya terlepas. Udah Bi, tenang saja. Kalau marah biar Mika yang hadepin, ucap Mika sambil makan keripik potatos. Tuan bisa marah sama Bibi, ucap Bibi sembari merapikan kekacauan yang dibuat Mikaela. Cerewet banget sih Bi, udah kayak Om, cibir Mikaela kemudian keluar. Ia pun kembali ke kamarnya. Bosan banget, terus gue harus apa? Ya ampun, kayak di penjara, gerutu Mikaela. Bosan nonton TV, bosan nonton film di internet, bosan nyetel musik. Akhirnya ia rebahan sambil nyemil kacang mete. Jam terus berputar, waktu terasa sangat lamban. Mika mulai jenuh karena tidak bisa main ke mall, main bersama temannya ke klub. Ia seperti burung yang dikurung dalam sangkar emas.